Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Repi Nur Cahya Barutarigan dengan NIM 20130710004. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi bahasa Indonesia secara singkat. Yang pertama yaitu ada sejarah bahasa Indonesia, ragam bahasa, ejaan, diksi, bahasa Indonesia yang baik dan benar, paragraf, kalimat efektif, dan penataan kalimat. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa ini tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu saat zaman dahulu sudah dipakai sebagai bahasa perhubungan dan perdagangan. Bahasa Melayu mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang sangat pesat. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan penyebaran agama Islam. Bahasa ini mudah diterima masyarakat dan dijadikan sebagai bahasa perhubungan antar pulau, antar suku, atau antar pedagang. Ragam bahasa Indonesia dikelompokkan menjadi 4, yaitu berdasarkan media, standar, dan cara pandang penutur hingga topik pembicaraannya. Yang pertama yaitu ragam bahasa berdasarkan media. Dilihat dari media atau sarananya. Bahasa Indonesia dibedakan menjadi 2, yaitu ragam lisan dan ragam tulisan. Ragam lisan, adapun ciri-ciri dari ragam lisan yaitu 1. Memerlukan teman berbicara, tergantung situasi, ruang dan waktu. Lalu, tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, namun memerlukan intonasi serta bahasa tubuh. Berlangsung secara cepat, selalu tidak memakai alat bantu. Ada ragam tulis. Ciri-ciri ragam tulis yaitu tidak memerlukan teman berbicara, tidak tergantung kondisi, ruang, dan waktu, harus memperhatikan unsur gramatikal, berlangsung lambat, memerlukan alat bantu, hanya terbantu dengan tanda baca. Ragam bahasa berdasarkan standar. Terdapat penggolongan ragam bahasa berdasarkan standar atau kebakuan bahasa. Perbedaan antara ragam standar, non-standar, dan semi-standar. Ciri-ciri yang membedakan antara ketiganya di antara meliputi penggunaan kata sapaan dan kata ganti, imbuhan, penggunaan konjungsi, dan penggunaan fungsi yang lengkap. Ragam bahasa Indonesia yang berdasarkan cara pandang penutur, apabila dilihat dari cara pandangnya, ragam bahasa Indonesia dibedakan menjadi 4, yaitu ragam dialek. Contohnya, gue sudah baca buku itu. Kedua, ragam terpelajar. Contohnya, saya sudah membaca buku itu. Ragam resmi sama dengan ragam terpelajar. Dan yang keempat, ragam tak resmi. Saya sudah baca buku itu. Lalu ada ragam bahasa Indonesia berdasarkan topik pembicaraan. Salah satu ciri dari ragam tersebut adalah ragam ilmiah, memiliki beberapa karakteristik seperti bahasa Indonesia ragam baku, kedua penggunaan kalimat efektif, ketiga menghindari makna ganda. Adapun materi yang selanjutnya, ejaan. Ejaan ada 2 macam, yakni ejaan fonetis dan ejaan fonemis. Ejaan fonetis merupakan ejaan yang berusaha menyatakan setiap bunyi bahasa dengan huruf, serta mengukur dan mencatat dengan alat pengukur bunyi bahasa atau diagram. Sejarah ejaan bahasa Indonesia yaitu ada 4 ejaan Van of Voichen, kedua ejaan Republik atau ejaan Soewandi, lalu ejaan Melindo atau Melayu Indonesia, selanjutnya ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Lalu adapun materi selanjutnya diksi. Diksi adalah pilihan kata yang digunakan pengarang atau untuk mendeskripsikan sebuah cerita. Diksi tidak hanya memiliki kata, tetapi juga digunakan untuk mengungkapkan ide atau menceritakan peristiwa, juga mencakup gaya bahasa, metode ekspresi, dan lain sebagainya. Di dalam diksi ada ketetapan dan kesesuaian. Dalam ketetapan dapat mengungkapkan apa yang ingin diungkap. Adapun
Ketetapan diksinya, pertama penggunaan kata umum dan khusus, lalu membedakan dengan cermat antar denotatif dan konotatif, lalu membedakan dengan cermat kata-kata yang bersinonim. Pada kesesuaian, yaitu kecocokan antar kata-kata dan keadaan serta kesempatan. Ketetapan diksinya ya ada 3. Yang pertama penggunaan kata umum dan khusus, lalu membedakan dengan cermat antar ketetapan kesesuaian diksi. Yang pertama menghindari penggunaan kata-kata kalimat, percakapan dan penulisan. Kedua, hindari ungkapan yang telah using. Lalu hindari bahasa atau artifisial. Lalu bahasa Indonesia, adapun materi selanjutnya bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia adalah alat berkomunikasi paling penting untuk mempersatukan seluruh bangsa. Bangsa Indonesia juga merupakan alat mengungkapkan diri baik secara lisan maupun tertulis dari segi rasa, karsa, dan cipta serta pikir, baik secara etis, estetis, dan logis. Adapun fungsi bahasa yang baik dan benar, yang pertama fungsi pemersatuan yang mengikat kebinekaan rumpun dan bahasa dengan mengatasi batas-batas kedaerahan. Kedua, fungsi penandaan kepribadian yang menyatakan identitas bangsa dalam pergaulan dengan bangsa lain. Ketiga, fungsi membawa kewibawaan karena kaitannya dengan orang yang berpendidikan. Lalu fungsinya sebagai kerangka acuan tentang tepat tidaknya dan betul tidaknya pemakaian bahasa. Dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar ada bahasa baku dan non-baku. Bahasa baku adalah salah satu ragam bahasa dari berbagai ragam bahasa yang telah dikodifikasikan, diterima dan dijadikan model bagi masyarakat luas. Lalu non-baku. Menurut Suharyanto mengatakan bahasa non-standar atau tidak baku adalah suatu variasi bahasa yang tetap hidup dan berkembang sesuai dengan fungsinya, yaitu dalam pemakaian bahasa tidak resmi. Lalu dengan kata lain, bahasa non-baku adalah salah satu ragam bahasa yang dipergunakan dalam pertemuan tidak resmi. Adapun ciri-ciri ragam bahasa baku, yang pertama tidak dipengaruhi bahasa daerah, kedua tidak dipengaruhi bahasa asing, ketiga bukan bahasa percakapan. Lalu kata baku bukan kata rancu, kata baku tidak mengandung hiperkorek, kata bahasa baku tidak mengandung pleonasme. Ciri bahasa non-baku, yang pertama dapat terpengaruh bahasa daerah dan bahasa asing dan tergantung oleh perkembangan zamannya. Kata bentuk dapat berubah-ubah, memiliki arti yang sama meski terlihat beda dengan bahasa baku. Bagaimana sih menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Untuk memahami bagaimana menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, ada sedikit penjelasan, yaitu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar pada suatu kondisi tertentu, yaitu pada situasi formal. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik menjadi pilihan atau prioritas utama dalam berbahasa. Kriteria yang digunakan untuk melihat penggunaan bahasa yang benar adalah kaidah bahasa. Kaidah bahasa antara lain, yang pertama kaidah ejaan, kedua kaidah morfologi atau pembentukan kata, lalu kaidah sintaksis, kaidah semantik. Lalu adapun materi paragraf. Paragraf adalah kumpulan kalimat yang biasanya mempunyai suatu ide pokok dan cara penulisannya sedikit menonjol ke bagian dalam atau menggunakan garis baru. Nama lain dari paragraf adalah alinea yang terdiri dari beberapa jenis, mulai dari jenis paragraf berdasarkan isinya, fungsinya, dan juga peletakan gagasan utama dari sebuah tulisan.
Fungsi paragraf. Yang pertama, paragraf dalam sebuah kalimat dapat menjadi pengantar sebuah ide, lalu mencurahkan suatu perasaan dan pemikiran penulis. Kemudian, paragraf dapat membantu pembaca untuk memahami segala sesuatu mengenai isi dan pokok topik, lalu memudahkan penulis untuk menyusun ide-ide. Ciri-ciri paragraf yaitu pertama, pada kalimat pertama atau utama, paragraf harus masuk agak ke dalam dengan beberapa ketukan spasi. Lalu, paragraf biasanya digunakan sebagai pikiran utama dan sebuah kalimat atau topik yang telah ditentukan oleh penulis. Lalu materi selanjutnya, kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dipahami oleh orang lain dengan tepat. Kalimat yang dimaksud bisa dalam bentuk lisan maupun tulisan. Lalu materi terakhir, penataan kalimat. Frase adalah suatu gramatikal yang terdiri dari dua atau lebih yang tidak meliputi batal fungsi. Kedua, klausa adalah satuan gramatikal yang terdiri dari subjek, objek, predikat, dan keterangan. Kalimat adalah suatu bahasa yang terdiri dari dua kata atau lebih, mengandung pikiran yang lengkap dan punya pola intonasi akhir. Sekian materi singkat yang dapat saya paparkan. Maaf jika ada salah kata atau salah pengucapan. Saya mohon maaf dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.